Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Welle Sharing dimanapun teman-teman berada. Semoga kondisinya tetap sehat ya di tengah gempuran cuaca yang kadang tidak menentu seperti itu. Dan akhir-akhir ini kita juga merasakan sendiri, terutama mungkin teman-teman yang berada di Jogja dan sekitarnya. Wah, cuaca pagi bisa sangat panas, tiba-tiba sore hari tanpa aba-aba bisa langsung mendung, hujan, dan lain sebagainya gitu. Dan tentu perubahan-perubahan seperti ini juga bisa berdampak terhadap kondisi fisik kita. Malam hari ini setelah cukup lama ya Welle Sharing absen dari live per IG-an seperti itu, kami datang hadir lagi untuk membahas sebuah topik gitu yang saya rasa ini juga sangat penting seperti itu. Dan nantinya juga saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang tentu ahli dalam bidangnya, sudah banyak melakukan praktek-praktek juga. Jadi nanti coba kita ulik satu persatu terkait dengan apakah benar dalam tubuh manusia itu ada energi yang punya sifatnya masing-masing seperti itu, dan juga apakah hal-hal yang sifatnya physically tubuh kita itu juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya non-fisik seperti itu. Kira-kira keterkaitannya seperti apa nanti kita akan bahas bersama gitu. Coba saya... Oke, baik. Teman-teman semua semoga kondisinya sehat-sehat ya yang sudah bergabung seperti itu. Saya coba undang terlebih dahulu. Oke. Narasumber kita pada malam hari ini ada Mas Hadi nanti dari Tom's Happy seperti itu. Oke, Mas Hadi juga sudah bergabung. Nah, kita sambil menunggu beliau untuk bergabung ya di live IG ini. Teman-teman boleh menyimak live IG ini sambil mungkin ada yang lagi ngeteh atau ngopi, bersantai-santai juga. Oke, bentar. Udah tersambung ya, Mas? Bentar. Oke. Selamat malam, Mas Hadi. Selamat malam, Mbak Karom. Gimana kabarnya? Salam sukses, sehat, dan bahagia untuk kita semua. Ya, alhamdulillah baik. Mas Hadi juga sehat ya? Alhamdulillah, sukses, sehat, dan bahagia selalu doanya teman-teman semua. Oke, kalau Mas Hadi ini memang orangnya murah senyum dan sepertinya selalu bahagia gitu. Jadi nanti coba kita ulik apa sih sebenarnya tips atau rahasia bisa selalu dalam kondisi yang seperti itu gitu. Baik teman-teman semua, kembali sharing. Jadi malam ini saya ditemani oleh seorang narasumber ya. Beliau Mas Hadi, kepala rumah Tom's Happy Wellness Center gitu ya Mas ya? Ya, betul. Ini tempatnya di Jogja gitu. Kalau misalkan teman-teman penasaran juga ada Instagramnya, silahkan dikepoin seperti itu. Dan malam hari ini bahas yang sangat urgent di kami gitu. Jadi, memahami energi tubuh biar kalau kita paham, nanti kita bisa mengupayakan fisik yang sehat dan juga mental yang kuat seperti itu. Oke, gini Mas Hadi, mungkin sebelum kita ngobrol jauh gitu ya, saya pengen sharing dulu. Jadi, iya Mbak. Itu ketika teman-teman di luar sana juga mengalami gempuran apa ya cuaca, kondisi tubuh yang gak sehat, saya juga kena gitu, dan ternyata berapa hari tidak kemana-mana, terus mungkin kondisi tubuh yang gak sehat itu berpengaruh terhadap mental gitu. Jadi sedikit oleng gitu Mas Hadi, wah rasanya gak karuan gitu. Ya, tapi buatan iya begini, dalam kedokteran timur, salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini salah satu yang terbesar adalah perubahan cuaca, termasuknya nanti angin.
Nah, kenapa kita tidak bisa yang namanya untuk mengondisikan alam itu bagaimana, cuaca bagaimana? Perubahan cuaca seperti bulan-bulan ini yang begitu cepat, cuaca kali ini beberapa bulan akhir ini kan tidak bisa ditebak. Kalau dulu itu cuaca bisa ditebak, oh ini sekarang kemarau, ini musim hujan dan lain sebagainya. Tapi cuaca sekarang itu tidak bisa ditebak. Perubahan cuaca yang begitu cepat itu juga akan memaksa tubuh untuk selalu beradaptasi dengan cepat sebagaimana cuaca di luar. Agar apa? Agar ini tubuh kita dengan kondisi cuaca itu selaras sehingga menghasilkan keseimbangan dalam tubuh dan kita sehat. Nah, dalam kondisi tertentu cuaca seperti ini, perubahan atau adaptasi tubuh kita terhadap cuaca di luar itu membutuhkan banyak energi, menguras energi dalam tubuh kita. Pada kondisi tertentu, ketika energi kita atau organ-organ kita tidak sehat, yang terjadi adalah sakit dan drop. Begitu, Pak Karom. Iya, makanya kok ini ketika apa namanya ya, kondisi tubuh ada bagian salah satu apa katakanlah organ tubuh yang kok dilalah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ini juga bisa berpengaruh gitu ya Mas terhadap perasaan bahkan terhadap perilaku Betul, kita gitu. Nah betul, mungkin saya penasaran gitu Mas, bener nggak sih kita sebagai manusia itu dalam tubuh kita itu sebenarnya ada energi-energi tertentu yang punya sifat tertentu juga gitu. Kalau misalkan saya pernah dengar itu ada yang namanya unsur tanah, unsur api, unsur udara. Jadi saya pengen dijelasin jauh gitu terkait hal-hal tersebut. oke, gini. Pengaruh cuaca, pengaruh kondisi tubuh kita. Cuaca itu juga selain pengaruh ke organ kita, fisik kita juga sangat pengaruh ke psikis kita. Contoh misal begini, ketika cuaca yang sangat panas, ketika cuaca panas, kemudian kita itu perjalanan dan macet lampu merah, yang terjadi adalah orang itu akan sensitif dengan marah-marah. Kenapa? Ketika cuaca itu panas, itu akan membuat darah di dalam tubuh kita jadi naik ke atasnya. Ini ekspresi-ekspresi kemarahan itu akan lebih muncul. Kemudian ketika dingin, arah energinya ini turun ke bawah. Ini yang nanti akan membuat pengaruh ke psikisnya, mager, gampang sedih, dan lain sebagainya. Itu pengaruh cuaca sampai ke psikis seperti itu. Memang mungkin dari sekian banyak teman-teman yang ada di live IG ini, kita pernah mendengar orang berkata seperti ini. Jangan percaya pada perasaan, sebab perasaan itu seringkali mengelabui pikiran kita. Satu sisi lain, ada orang juga yang berkata, jangan selalu menuruti tubuh fisikmu, sebab tubuh fisikmu itu selalu mengajak kepada yang tidak benar. Sisi lain, ada orang yang berkata, jangan andalkan dan jangan mendewakan pikiranmu, karena pikiranmu sering menipu dirimu sendiri. Nah, sebenarnya dari sini kita pahami bahwasanya yang disebut manusia itu apa? Manusia itu kan ya fisik, pikiran, dan perasaan. Tiga unsur utama inilah yang membentuk kita disebut manusia. Dan ini satu kesatuan utuh yang tidak pernah bisa dipisahkan dan tidak terpisahkan. Ketika manusia hanya punya fisik dan perasaan saja tapi pikirannya tidak ada, disebut apa? Disebut orang gila. Nah, di antara ketiga komponen ini kemudian membentuk kita diciptakan manusia menjadi sempurna, ini ada sistem di dalam tubuh kita. Ada sistem di dalam tubuh kita untuk menjaga kelestarian alam dalam tubuh kita sebagaimana alam di luar ini. Nah, termasuk ketika tadi Mbak Karom berbicara tentang bahwasanya ada energi, terus kemudian ada disimbolkan dengan simbol alam, tanah, air, udara, benar. Ada istilah orang Jawa, kita ini jagat alit, di luar ini jagat gede. Ada kemudian makrokosmos dan mikrokosmos. Bahwasanya apa yang ada di dalam di luar diri kita ini tergambarkan dan tersimbol pula di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan teori Wusing atau 5 unsur. Nah, teori Wusing ini muncul dari teori Xinjiang atau keseimbangan. Dari teori Xinjiang inilah kemudian dijabarkan muncul teori Wusing yang melambangkan 5 unsur alam, yakni air, kemudian tanah,
api, logam, dan kayu atau pohon. Nah, setiap unsur ini mewakili setiap organ di dalam tubuh kita. Contohnya ketika logam itu nanti hubungannya disimbolkan dengan paru-paru. Kemudian air itu disimbolkan sebagai ginjal. Kemudian kayu, pohon itu sebagai liver. Terus kemudian tanah itu lambung dan api itu jantung. Nah, ini saling terkait dan tidak juga dipisah-pisahkan. Ada hukum-hukum di dalam tubuh kita sebagaimana hukum-hukum kehidupan di luar kita. Ada hukum menguatkan, ada hukum menindas, ada hukum melemahkan, ada hukum menyeimbangkan dan menguatkan. Nah, disinilah bahwasanya ketika terjadi sakit pada seseorang karena tidak adanya keseimbangan di dalam tubuhnya, baik keseimbangan secara energi, organ, fungsi organ dan lain sebagainya sehingga menimbulkan yang namanya sakit. Gitu Pak Karo. Kalau karakter energi sendiri, karakter dan sifat energi sendiri itu panas atau yang. Darah itu dingin, yin. Nah, darah ini kan selalu mengalir dalam tubuh kita 24 jam. Darah bisa mengalir ini karena adanya energi yang mendorong. Nah, energi inilah kalau di dalam kedokteran timur itu nanti ada jalur tersendiri dalam tubuh kita yang disebut dengan jalur meridian. Kalau teman-teman sobat Om Happy dan sebagainya well sharing ini tahu ada akupuntur itu. Nah, itu adalah jalur meridian atau jalur energi. Itu beda dengan jalur saraf. Dan ini sudah diakui oleh WHO dan kedokteran. Nah, nanti jalur ini pun ada dua lintasan. Ada lintasan di permukaan, yaitu di bawah kulit sehingga ada titik-titiknya yang bisa ditusuk atau dipijat, akupresur, atau nanti lintasan ada lintasan di dalam lintasan dalam tubuh kita ini yang menyambungkan seluruh organ-organ dan saraf-saraf dalam tubuh kita gitu. Wow, baik Mas Hadi, wah ini pengetahuan baru sekali bagi saya Mas soal tadi ya. Ada teorinya gitu ya, teori Wushin gitu ya. Iya, ada teori Lima, Wushin. Empat iya itu unsur namanya ternyata sifat-sifat unsur tersebut berkaitan langsung dengan atau disimbolkan dengan organ-organ yang ada dalam tubuh kita gitu. Nah ini kalau nggak paham betul. yo, nanti bisa bahaya gitu ya Mas Hadi Iya, ya. iya bisa bahaya. Makanya nanti banyak yang gini, ketika seseorang kadang dibaca, ada orang yang membaca, oh ini tipenya api, ini tipenya tanah, ini tipenya logam, ini tipenya udara. Nah, kemarin juga ada beberapa teman klien, sobat Tomobi yang datang ke sini, oh Mas ya kemarin dibaca orang itu tipenya kayu dan sebagainya. Bagaimana cara menguatkan unsur ini? Nah, kalau dalam proses penguatan tetap itu ada proses penjagaan, termasuk bagaimana dengan proses makanan, keseharian, kebiasaan dalam sehari-hari, terus keseimbangan gerak, termasuk keseimbangan dalam manajemen emosi dan pikiran. Kalau nanti ada yang membaca seperti itu, sebenarnya nanti hubungannya dengan karakter daripada orang itu. Karakter asli unsur itu. Orang yang nanti ketika dibaca, oh ini karakternya kayu. Orangnya mesti kaku, keras. Sebagaimana kayu itu kan kaku, keras. Nah, kemarin saya bilang, apakah seperti itu? Oh iya Mas. Nah itu loh, karakter asli itu yang diaslikan. Begitu Pak. Wah, berarti sangat luar biasa ya. Maksudnya ekspresi-ekspresi yang tadi bisa dibaca itu juga ada kaitannya gitu dengan karakter Sangat. itu sendiri. Iya, sangat terkait. Biar bisa baca. Oke, nah Mas Hadi tadi kan mungkin ada beberapa faktor gitu yang itu Mm, berpengaruh sekali gitu terhadap mungkin keadaan 5 unsur tadi yang ada dalam tubuh yang mm, disimbolkan jantung, lambung, paru-paru, terus juga ginjal, liver gitu. mm, Berbeda-beda Mas. mm. Organ ini juga pasti treatment untuk menjaganya juga berbeda-beda gitu ya Mas Hadi. Nah, Sangat sangat berbeda. sebenarnya apa sih Mas Hadi faktor yang paling menentukan maksudnya ketika seseorang itu ingin punya keseimbangan yang bagus dalam 5 unsur tersebut, Mm. apa yang pertama yang harus diperhatikan oleh setiap individu itu? Oke. Dalam kedokteran timur, dalam kesehatan holistik, sebenarnya yang mempengaruhi faktor kesehatan seseorang itu sangat banyak. Ya, selain faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal itu nanti berhubungan dengan manajemen emosi dan pikiran kita.
Itu yang utama. Makanya penyakit-penyakit dalam kedokteran timur itu disebabkan oleh emosi 7 emosi dalam dasar di dalam tubuh kita. Kemudian faktor eksternal selain cuaca, kemudian pemilihan menu makanan bukan hanya yang sehat, tetapi yang sesuai dengan karakter tubuh Anda dan kebutuhan tubuh Anda. Yang mempengaruhi lagi juga satu, pekerjaan. Selain kemudian yang mempengaruhi lagi adalah lingkungan. Terus nanti sosial dan ada juga nanti yang mempengaruhi adalah keuangan, finansial. Sekarang yang menjadi pengaruh besar untuk kesehatan orang-orang modern saat ini adalah finansialnya. Ketika finansialnya kacau, juga kesehatannya kacau, fisiknya kacau, psikisnya kacau. Nah, Iya, iya. Beragam ya, Mas ya. Maksudnya gimana? faktor-faktor itu sangat banyak seperti itu. Dan yang menarik tadi gitu, jadi memang soal manajemen emosi gitu ya. Mm-mm. Kadang ketika kita mungkin masih perlu belajar untuk mengelola emosi, ketika misalkan Mm-mm. ada hal-hal di luar diri kita yang nggak bisa kita kontrol, bagaimana caranya kita biar mengelola hal internal sehingga ketika ada kejadian di luar diri yang sifatnya mungkin nggak kita harapin itu terjadi. Nah, bagaimana biar Ya, setidaknya kondisi kita tetap stabil itu juga perlu dilatih terus-menerus gitu ya. Nah, Mas betul. Hadi tadi kan banyak gitu ya faktor-faktor yang berpengaruh soal makanan gitu. Pun Hmm. kelima unsur ataupun organ tadi kita juga perlu tahu dan paham mana yang memang cocok organ ini, mana yang harus dihindari. Jadi kalau tadi Mas Hadi bilang nggak hanya butuh apa ya makanan yang sehat tapi juga yang sesuai seperti itu ya. Nah, Iya, mungkin betul. Mas Hadi bisa di sedikit sharing gitu Mas, karena kan Mm-mm. selama ini mungkin punya banyak klien gitu ya. Mereka yang konsultasi sampai yang dari fisik seperti itu dan kebanyakan gitu Mas, dari klien Mm. sendiri persoalan yang paling banyak dihadapi oleh mereka itu seperti apa Mas Edi? Oke. Dalam perjalanan saya sampai saat ini, saya menemukan bahwasanya banyak orang yang berawal dari psikisnya yang tidak tertangani dengan tepat dan berlarut-larut dalam jangka waktu yang sangat lama sampai berefek ke sakit fisiknya. Banyak pula kita temui orang yang awalnya berasal dari sakit fisiknya yang tidak sembuh-sembuh, sudah berobat ke sana kemari, tidak ada kemajuan sama sekali. Akhirnya berdampak ke sakit psikisnya. Jadi ini tidak bisa dipisah. Makanya kalau kami di Tom Happy, kita pengobatan secara holistik, maka setiap klien akan kita diagnosa baik nanti kondisi organnya termasuk bagaimana kondisi manajemen emosi dan pikirannya. Karena ini sangat pengaruh, Pak. Orang bisa mengatakan dengan berani, aku sakit fisikku. Karena terlihat. Tetapi hanya orang-orang yang punya kepercayaan diri yang mengatakan, aku sakit psikisku. Yang berani mengatakan seperti itu. Karena apa? Kebanyakan orang seolah-olah penyakit psikis adalah sebuah aib yang sangat besar sehingga malu untuk mengatakan dan minta tolong kepada orang lain. Padahal sebenarnya setiap orang itu mengalami, selalu bertarung di dalam dirinya sendiri dengan manajemen emosi dan pikirannya. Bukan berarti orang yang bisa memanajemen emosi dan pikirannya tidak bisa marah, tidak bisa sedih, tidak bisa cemas, tidak bisa khawatir, tidak. Itu sudah karakter bawaan manusia, wajar. Contoh, marah itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah marah-marah. Berpikir itu wajib. Yang tidak boleh adalah kepikiran. Nah, ini tentang pengaturan dosis daripada emosi-emosi di dalam diri kita. Lah, ketika bagaimana orang itu bisa mengatur dosis di dalam dirinya, bisa manajemen di dalam dirinya, tentunya satu, harus paham yang disebut manusia itu unsurnya apa saja. Kita mengakui bahwasanya kita adalah fisik, pikiran, perasaan atau perasaan dengan segala bentuk emosinya. Kemudian yang kedua, terima mereka dengan segala bentuk Anda.
apapun kondisinya sampai saat ini terima mereka. Jangan pernah Anda membenci pikiran Anda sendiri, emosi-emosi Anda sendiri. Jangan pernah membenci itu. Ketika Anda membenci unsur yang membentuk Anda sebagai manusia, lalu Anda mau mendapatkan kedamaian dari mana? Saya akan mengatakan seperti ini. Ketika emosi itu muncul kapanpun, dimanapun, itu dalam bahasa, kalau kita ungkapkan dalam bahasa teater, kayak kita, emosi itu muncul. Hei Mbak Karom, aku lo emosimu, aku ini sedihmu, aku ini cemasmu, aku ini khawatirmu. Aku adalah bagian daripada dirimu. Engkau mengakuiku atau tidak? Atau malah sebaliknya, engkau akan memusuhi dan membenciku. Nah, emosi-emosi dan pikiran kita ini tergantung bagaimana respon kita. Kalau Anda membenci, emosi Anda, mereka akan membenci Anda 10 kali lipat. Makanya terus emosinan terus. Karena apa? Membenci, nggak diterima, nggak diakui. Tapi ketika Anda menerima mereka, mereka akan menjadi sahabat terbaik Anda. Yang akan selalu Anda bisa kendalikan, akan Anda bisa ajak kerjasama dan lain sebagainya kapanpun, dimanapun. Butuh pengakuan sebagaimana kita manusia itu butuh diakui oleh orang lain. Begitupun emosi-emosi itu butuh pengakuan dari diri kita. Bahwa aku punya emosi, aku punya marah, aku punya ini. Aku menerima mereka bagian daripada diriku, tapi mereka bukan aku. Jadi ada sekat, ada jarak antara aku hati dan emosinya hati. Begitu, Pak. Oke, mantap nih, Mas Hadi. Jadi tadi ya, mungkin semakin ini, semakin penasaran dengan banyak hal gitu. Tapi mungkin tadi yang garis bawahi bahwasanya emosi itu ya nggak bisa dihilangin gitu ya. Sama Iya, seperti mungkin kita punya nafsu gitu, nggak bisa dihilangin. Tapi bagaimana betul. PR-nya adalah untuk mengelola gitu, biar tadi kan Betul. dosis emosinya itu bisa Iya, sesuai gitu. Jadi yuk gak apa-apa ketika kita lagi sedih diterima. Oh iya, saya lagi sedih gitu. Ketika lagi seneng ya dirasakan gitu. Ketika lagi betul. kecewa karena diputus atau apa, gak apa-apa gitu. Nyari lagi gitu. Cari yang lain Tanpa ya, cocok. Paham kita. nah Oke. gitu. Ritmenya gitu ya sih. Iya, Bagaimana mengelola emosi yang ya kadang naik turun. betul. Ada banyak hal di luar diri kita yang tiba-tiba bikin emosi kita memuncak. Iya, betul. Disadari dan akhirnya sampai pada proses penerimaan itu sendiri gitu ya, Mas Adi ya. Betul. Ya, betul. Oke. Dan yang utama adalah juga begini. Di antara ketiga itu, fisik, pikiran, perasaan, ini tidak bisa dipisahkan. Namun, ada hubungan di antara ketiga ini. Ketika orang marah, ketika orang ada sedih, galau, dan sebagainya, kebanyakan orang lebih memilih untuk menyendiri dan diam. Mereka seolah-olah lupa dengan fisiknya. Sementara ketika dalam Islam kan ada hadis gini. Ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Ketika engkau marah dalam keadaan duduk, tidurlah. Ketika engkau masih marah dalam keadaan tidur, berwudulah. Maksudnya adalah ketika ada emosi-emosi, hal simpel yang perlu kamu lakukan adalah bergerak fisik, pindah tempat atau olahraga, maka emosi Anda akan hilang. Kenapa? Karena Anda mengalihkan pikiran Anda, perasaan Anda ke pergerakan fisik Anda. Yang paling simpel begini, ketika Anda sakit saraf kejepit atau ada sakit luka, Anda suruh nyaman itu kan juga susah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dominasi fisik kita atas pikiran dan perasaan kita, Pak. Begitu. Oke, oke. Wah, saya menemukan kata kunci baru nih Mas Hadi, bergerak gitu ya. Jadi bergerak salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengubah tadi mungkin ketika ketika kita lagi merasakan emosi ini biar porsinya itu tidak mendominasi harus dialihkan gitu ya dengan bergerak Betul. karena jujur gitu ya Mas Hadi ya mungkin Iya, termasuk kita sendiri gitu masih kurang apa ya ketika lagi moodnya lagi nggak baik atau apa memang seringkali kebanyakan dari kita lebih banyak ya udahlah tambah males ketika ketemu orang gitu padahal betul. semestinya perasaan-perasaan yang gak enak tadi berusaha kita
alihkan atau kita salurkan ke dalam aktivitas yang melibatkan gerak fisik seperti itu ya. Betul sekali. Makanya gini, ketika ada cewek, salah satu ada kata-kata gini, ketika cewek ngambek, ajaklah jalan-jalan ke mall belanja, nanti hilang ngambeknya. Iya kan? Kan Nah, berarti itu dia. bergerak. Iya, bergerak itu. So Oke, simple. iya, iya, bergerak gitu ya. Jadi memang Bergerak, menarik iya. ini ya. Makanya kan Ini bisa bahwasanya begini, pikiran kita bekerja dengan cara membandingkan. Ini hitam, ini putih, ini hitam, ini putih, ini baik dan ini buruk. Perasaan kita bekerja dengan sistem ini selaras dan tidak selaras. Fisik kita sistemnya dengan bergerak. Nah, seringkali orang lupa dengan fisik kita. Orang bisa memahami ketika ada pikiran tidak nyaman atau pikiran negatif, orang kan paham, pikiran aku lagi gini. Ketika ada perasaan tidak nyaman dan sebagainya, tapi jarang sekali orang yang bisa menyadari perubahan-perubahan di dalam fisiknya. Perubahan fisiknya bergerak. Contoh begini, ketika Anda yang live seperti ini tadi, dari awal sampai sekarang, sudah berapa gerakan Anda berubah duduknya? Nyadar nggak? Kalaupun soal nanti Anda di dalam ruangan, kemudian ada teman yang kemudian ketika ada AC-nya dimatiin atau ada jendela dibuka, maka nanti suasana atau energi dalam ruangan itu sudah berubah. Anda pun tidak akan nyadar. Nah, inilah bentuk pentingnya memahami kesadaran tubuh atau kesadaran fisik. Karena apa? Karena tingkat kesadaran diri seorang bisa diukur dari tingkat kesadaran pada tubuh fisiknya. ini nih. Jangan selama ini kita tidak sadar soal itu gitu. Asal Oke, asal kita tidak sadar kalau kita laki-laki dan Anda perempuan gitu. Maaf. bahaya gitu ya Mas ya. Iya, Ini bahaya. menarik gitu. Ini mungkin Mas Hadi bisa memberikan semacam apa ya? Bukan paduan sih, tapi bagaimana sih caranya gitu. Mungkin ada step-step yang harus dilakukan oleh kita yang sangat masih awam apa belum belum begitu paham soal hal-hal seperti ini gitu. Bagaimana untuk melatih kesadaran terhadap fisik kita yang ternyata ini juga berkaitan erat dengan sisi mental kita itu. Kalau boleh Mas Hadi sharing terkait dengan hal itu gitu Mas. Ya, oke, gini. Dalam proses manajemen emosi dan pikiran, sebagaimana unsur manusia, 3 unsur ini tidak bisa dipisah-pisahkan bahwasanya, makanya salah satu kekurangan dari kita ya, termasuk mungkin saya dan orang-orang Indonesia itu adalah males untuk berolahraga. Kan olahraga itu bagian dari gerak. Nah, kita memahami bahwasanya kayak, oke lah, futsal, badminton, voli, itu orang memahami olahraga. Disebut olahraga itu selalu ada unsur me time. Me time dengan diri sendiri. Terus 2, ada keseimbangan gerak tubuh kita, bukan hanya ketika kanan-kanan, tetapi kanan dan kiri ini juga harus seimbang, kaki kanan kiri, kita gerak kanan, ini yang keseimbangan tubuh. Nah, itu baru disebut olahraga. Kalau hanya satu sisi tubuh ada yang bergerak, itu permainan olahraga. Nah, bagaimana untuk mulai manajemen itu? Sebenarnya wajar sekali. Kenapa? Dari kecil kita itu tidak pernah diajari yang namanya manajemen emosi, tidak dikenalkan dengan emosi, pikiran kita. Kita selalu diberikan pemahaman oleh orang tua kita, jadilah anak sing pinter, jadilah anak sing cerdas, sing sukses, sing kaya. Tapi lupa bahwasanya salah satu ciri dan tanda-tanda orang sukses adalah dimulai dari mana di suksesnya seseorang itu manajemen emosi dan pikiran di dalam dirinya sendiri. Nah, untuk sekarang mulai ya kalau simpelnya ya gini aja. Sadari, terima dulu. Kita punya fisik dengan segala bentuknya, keindahannya. Kita punya emosi dengan segala pikirannya. Kita punya pikiran dengan segala keistimewaannya. Dan mulai jangan dari sekarang, kalaupun ada teman-teman yang seringkali Anda melabeli diri Anda dengan label-label negatif. Biasanya cewek ini. Ya memang aku itu pemarah, aku itu sensitif dan sebagainya. Mulai sekarang latihlah untuk selalu melabeli diri Anda dengan hal-hal yang positif. Ini yang namanya latihan untuk positif
feeling, positive thinking, atau dalam Islam latihan husnudon. Selalu husnudon disertai dengan 3 unsur. Bukan hanya perasaan tenang, ini pikiran nyaman, tapi selalu ucapkan minim-minim alhamdulillah, aku bahagia, atau dengan minimal dengan tanda senyum. Makanya Anda tidak tersenyumlah, Anda akan bahagia. Bukan menunggu bahagia untuk Anda bisa tersenyum. Tersenyum saja Anda akan bahagia. Gitu kalau. Oke, siap. Wah, saya juga merasa tertampar-tampar jadinya Mas Hadi. Oh, maaf, saya nggak menampar, Mbak. Serius. Saya nggak pernah menampar wanita, serius. Tapi ini apa ya, menjadi reminder akhirnya Mas Hadi, menjadi reminder bagi mungkin teman-teman juga ya yang menyaksikan atau nyimak ini seperti itu, bahwasanya ayo sejauh ini berapa sadar kita, seberapa jauh kita mengenali diri kita, termasuk hal-hal yang sifatnya physically mungkin, soal menerima, oh iya memang bentuk hidungku seperti ini, bentuk pipinya seperti ini, bentuk alisnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang ya Mas Hadi mungkin ya teman di luar sana yang semacam kalau tadi bilang bersyukur gitu ya, mungkin kayak masih kok aku tidak jauh lebih sempurna, bukan sempurna, misalkan fisiknya lebih baik daripada yang ini, yang itu. Nah, ternyata hal seperti itu juga berpengaruh ya terhadap kondisi fisik kita. Makanya ketika kita berusaha untuk bener-bener nerimo ala dewe gitu kan, menerima segala kondisi lahir dan mungkin mengenali lebih jauh kita seperti apa, ini jauh membuat kita bisa mengupayakan perasaan tenang gitu ya Mas Hadi ya. Iya, betul. Tadi apa namanya, label-label negatif yang mungkin sejauh ini sudah kita terapkan ataupun kita kasih ke diri kita, coba tolong satu persatu mulai dicopot gitu ya. Iyalah, mulailah. Wah, nanti mulai Iya, malam ini setelah ini buat label baru. Makanya sebagaimana Tom Happy selalu bilang sukses, sehat, bahagia. Maka orang-orang yang kesini harus sukses, harus sehat dan minim bahagia gitu. saya sehat dan bahagia gitu ya. Ya. Oke, baik. Oh iya, baik teman-teman, mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh ya sambil bertanya gitu di kolom komentar. Saya coba cek juga Mas Hadi. Siap, Oh, Mbak. Saya siap menunggu dan saya siap mendengarkan. baik siap. Ini tadi ada yang komentar sepertinya Mas Hadi. Di awal Oke, kan mungkin monggo. membahas tentang ini ya, sifat karakter. Jadi misalkan, oh ada orang yang dominannya itu lebih ke arah unsur kayu, ada individu yang dominannya lebih ke arah unsur api gitu. Ini ada yang tanya ini, kalau nggak salah saya bacakan ya Mas tadi ya. Iya, 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 iya. Mana tadi dari Mas Anung kalau nggak salah. Ini adalah terus apakah wah ini udah ke soal apa lagi. Terus kalau misalkan kita punya apa namanya sifat unsur X yang mendominasi, apakah jodoh kita juga unsurnya sama gitu atau beda atau gimana? Wah, ini udah berat ini sepertinya. Se- Saya agak kesinggung ini. Sudah jodoh-jodoh ini. Saya tersanjung jadinya. Oke. Kalau untuk itu jodoh itu kan dikatakan misteri. Tapi dapat kita ambil begini, konsepnya begini. Bahwasanya segala sesuatu di alam semesta itu diciptakan berpasang-pasangan. Keseimbangan itu diciptakan dari berpasang-pasangan. Nah, berpasang-pasangan ini dari 2 unsur yang berbeda. Kayak ketika yin yang itu kan ada hitam dan putih, di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Kesempurnaan keseimbangan ini bisa terbentuk dari 2 hal yang berbeda, namun bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengisi. Nah, ketika jodoh, tentu jodoh bukan akan seperti itu, tapi belum tentu ketika hanya satu variabel, apakah ini kemudian api akan ketemu dengan air. Lah ketika nanti apinya langsung diguyur air kan mati. Iya kan? Makanya belum tentu. Tapi tetap dalam koridor bahwasanya konsep keseimbangan itu berlaku dimanapun.
kita semua alam semesta itu diciptakan seimbang-seimbang. Keseimbangan ini untuk menjaga keselarasan, keharmonisan, dan sistem kehidupan ini. Kenapa? Nah, keseimbangan ini dibentuk dari dua hal yang berbeda, yang bentuknya berbeda, karakternya berbeda, makanya ini dibentuk ya, agar bisa apa? Agar bisa saling menyeimbangkan, mengisi, menguatkan. Inilah yang dibentuk yang namanya keseimbangan. Makanya kita sering lihat gini, ada orang satu pasangan ya, seorang pasangan, satunya keras banget, satunya menerima. Nah ini kan bisa dibaratkan, satunya yang keras, satunya lunak. Ini kan keseimbangan. Nah, selalu akan ada sisi itu di dalam setiap orang berpasangan. Pasti ada. Ketika satunya seumpamanya satunya keras, satunya lunak, satunya nanti pendiam, satunya banyak berbicara. Ini saling mengisi. Sebenarnya dominasi itu ketika Anda unsur ini dominasi api, satunya nanti air, atau satunya ini keras, ini lunak. Ini adalah untuk saling mengisi. Kebanyakan orang kemudian terjadi ini tidak bisa seimbang karena apa? Selalu adanya pengen mendominasi sehingga tidak terjadi keseimbangan. Yang terjadi adalah penindasan pelemahan, maka tidak akan ketemu yang namanya keseimbangan, harmonis dan bahagia. Begitu. Oke, siap begitu ya, Mas Anu ya. Sampai ternyata bahas soal energi dalam tubuh ini juga nyambung ya persoalan Iya, nyambung, Mbak. kejiwaan. Oke, Semua itu saling terhubung. Termasuk kita siap. semua yang ada di sini ada saling terhubung untuk selalu sukses, sehat, dan bahagia. Baik, baik. Mantap. Oke, saya bacakan juga ya, Mas Hadi, ini juga ada beberapa pertanyaan. Siap, siap. Ini dari Healing. Terkait dengan penyakit psikis gitu. Bagaimana kita tahu apakah kesedihan atau kemarahan yang kita rasakan itu masih dalam tahap wajar gitu. Bagaimana mengenali itu gitu, Mas Hadi? Bisa diulang lagi, Mbak? Agak putus-putus tadi. Oh, oke. Jadi bagaimana sih kita mengetahui bahwasanya rasa sedih ataupun kemarahan yang kita rasakan itu masih dalam tahap yang wajar gitu? Oke, begini. Orang, makanya tadi tentang pengaturan dosis ya, pengaturan dosis. Ketika Anda mengetahui bahwasanya ini wajar dan tidak, sebenarnya ketika Anda mengalami kemarahan, kesedihan, dan sebagainya, Anda dengan cepat dan tepat kemudian mengkondisikan rasa nyaman, tenang, damai dalam diri Anda. Ketika di dada Anda masih ada ganjel, marah, kalau masih ada yang berat, sesak, dan lain sebagainya, itu tandanya Anda melebihi dosis Anda. Lah, dosis ini setiap orang tentunya berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Karena apa? Manusia kita unik, setiap manusia itu unik dan custom. Nah, yang bisa mengukur ketika ini dosisnya udah tepat adalah Anda. Caranya apa? Kenali, rasakan di dada Anda. Kalau Anda biasanya ketika dulu marah itu hanya untuk ngelerem ke hati nih, dadane itu butuh waktu 5 hari. Mulai sekarang harus bisa minimal 2 hari, sehari, atau bahkan nanti 5 menit, 2 menit, 3 menit. Nah itu. Nah itu salah satu untuk mendengar apakah ini emosi berlebihan tidak. Dan dua, yang menjadi variabel selanjutnya adalah apakah Anda seringkali marah? Seringkali ya. Kenapa? Ini akan menjadi variabel lagi. Ketika Anda seringkali inten marah, inten, ini lama-kelamaan juga akan menumpuk yang menyebabkan energi negatif dalam tubuh Anda. Makanya ada energi positif, ada energi negatif. Energi positif itu dihasilkan dari rasa-rasa positif yang tumbuh, mekar di lahan tubuh Anda. Energi-energi negatif dihasilkan dari rasa-rasa, emosi-emosi negatif yang menguasai dan tumbuh dalam lahan tubuh Anda. Itu. Oke, baik ya. Jadi memang butuh mungkin proses pastinya gitu ya, Mas Hadi, untuk Betul sekali. mengenal benar seperti apa sih karakteristiknya gitu. Tapi yang jelas selama ketika kita mengalami atau merasakan emosi yang negatif, selama itu tidak sampai merugikan mungkin fisik kita, berarti itu masih aman katakanlah gitu ya. Tapi Masih, kalau ya. sudah kok ada sesuatu dampak lain yang dirasakan nih, berarti ini sebagai alarm gitu bahwasanya Betul. perlu di treatment lebih jauh ini kok bisa sampai berlarut-larut.
gitu ya. Betul sekali. Baik-baik, makasih ya. Terus ini juga Mas Hadi, apa namanya? Terkait tadi ya energi positif, apa energi negatif juga itu juga berarti kita butuh filter, filter terhadap ya selain emosi. Kalau seperti ini nggak baik nih. Bagaimana caranya biar Ya. ketika porsinya berlebihan itu dikurangi gitu. Karena emosi Hmm, negatif tumpuk tadi benar nanti ibaratnya bisa meledak suatu waktu gitu ya Mas Hadi ya. betul. Ya, betul Baik. sekali. Kalau dari pengalaman Mas Hadi sendiri gitu, mungkin, Hmm, oh saya mau tanya, Mas Hadi pernah marah nggak? pernah, Oke, pernah pernah, ya? Mbak. Iya. Pernah ya? Terus bagaimana cara Mas Hadi untuk apa menyikapi emosi marah yang dirasakan itu? Kalau dari versi Mas Hadi Hmm. seperti apa Mas Hadi? Yang pertama, ketika saya marah, ada emosi, saya akan fokus di dada saya. Karena apa? Tempat semua rasa, emosi-emosi kita itu di dada. Marah, cemas, takut, sedih, khawatir, kecewa, dan semua di dada kita. Saya akan fokus ke dada saya. Kemudian mengenali jenis kelamin marahnya yang tepat, yang benar ini apa, yang hadir, yang muncul ini apa. Karena banyak orang terkadang itu tidak bisa memahami jenis kelamin marahnya masing-masing. Dicampur aduk, kenapa? Iki marah, iki mangkel, iki cemas, ini takut atau apa. Lah kenali dulu. Setelah kita mengenali itu, kemudian rasakan di dada, saya akan pegang di sini. Di mana rasanya saya akan pegang. Lalu saya akan minim-minim akan sapa. Wahai marahku, terima kasih engkau telah datang dan hadir. Aku mengakui dirimu bagian daripada diriku. Maafkan aku, mungkin hari ini aku kurang memperhatikanmu. Aku yakin. Dan aku janji setelah ini kita meet time. Aku akan menyapamu, memberikan waktuku untukmu. Sekarang leremlah. Lerem manut dalam diriku. Nyamankan dirimu. Nah, seperti itu. Saya akan selalu begitu. Dulu tahapan awal saya ketika saya marah, saya akan berdiri di depan cermin, Mbak. Hmm, Iya, saya saya bertahap sampai sekarang pun bahwa saya terus belajar. Saya mesti ada marah, saya mesti ada kecewa, saya mesti ada sedih, ada saya manusiawi, saya manusia biasa. Kita sama-sama masih udut ngopi, makan, melihat cewek cantik seneng gitu. Dalam artian begitu. Dulu yang simpel ya gitu aja. Silakan ketika Anda marah sekali, coba amati diri Anda. Berdirilah di depan cermin, amati ketika diri Anda itu sedang marah. Berani nggak Anda mengamati itu? Ada jarang orang untuk berani melakukan itu. Dia tahu bahwa dirinya itu ketika marah jelek, makanya nggak berani. Tapi saya dulu melakukan itu ketika saya marah, saya akan lari di depan cermin di dalam mana saya. Saya akan berbicara kepada diri saya di depan cermin. Hei hati, ini bukan hati. Hati itu bukan begini. Hati itu orangnya senyum, suka senyum, yang tenang nyaman. Cobalah senyum. Saya merayu diri saya sebagaimana saya merayu kekasih saya, pacar saya, pasangan saya ketika ngambek. Jangan hanya pacar Anda saja yang Anda rayu berlebihan, Anda berikan bunga dan sebagainya, tapi emosi Anda juga Anda perlu rayu, berikan dia apresiasi. Ya gitulah. Dengan begitu ya nanti mereka akan oh iya terima kasih diperhatikan. Kalau siapa tuh yang nggak butuh nggak suka diperhatikan, termasuk emosi-emosi kita. Ketika kita beri atensi dan sering kali kita perhatikan, mereka pun akan nyaman dan semakin bisa bekerja sama dengan kita. So begitu. hai, siap. Jadi ya teman-teman ya, ternyata Mm-mm. ngajak ngobrol gitu, ngajak ngobrol terhadap hal-hal yang ada dalam diri kita itu juga penting buat dilakukan. Teman-teman Sangat penting. pernah belum melakukan itu Ya, gitu? Nah, kalau pernah boleh dicoba, terus rasakan manfaatnya gitu, rasakan iya, impactnya gitu. Karena iya benar mm, sih, ketika apa ya kita mau kalau bahasanya itu self talking mungkin ya itu juga masuk gitu. Jadi kita iya, ngajak ngobrol ke diri sendiri kok yang ini gitu. Masa sih seperti ini gitu. Akhirnya lama-lama
kita akan bisa ya tadi pada tahap menerima gitu. Dan tadi di awal Mas Hadi menyampaikan bahwasanya pusat dari emosi itu yang kita rasakan ada di dada gitu ya Mas Hadi. Jadi kayak ini berpikir gini Mas, oh yo memper gitu, oh yo wajar mungkin ketika kadang kita lagi kondisinya nggak enak dengan cara tarik nafas habis itu dikeluarkan kayak itu tuh juga cukup membantu sekilas untuk meringankan beban pikiran Betul. itu memang ada hubungannya itu po Mas Hadi. Ada sangat hubungannya, sangat ada. Makanya gini, ketika tadi unsur tadi dengan bahwasanya setiap makhluk yang bernama marah, rasa-rasa di dalam diri kita itu pun berhubungan dengan organ-organ kita. Kemarahan dikuasai nanti hubungannya dengan liver. Kesedihan nanti hubungannya dengan paru-paru. Ketakutan nanti hubungannya dengan ginjal. Kemudian stressing hubungannya dengan lambung. Semangat, melamun, merindu hubungannya dengan jantung. Nah, setiap emosi-emosi ini akan langsung berdampak kepada diri kita, kepada organ-organ kita. Contoh gini, kesedihan dikuasai oleh paru-paru. Makanya ketika setiap kali Anda sedih, orang itu mesti nyesek di sini. Ada yang tersumbat. Makanya kemudian sistem tubuh itu dengan segala kecanggihannya, ketika orang menangis itu mesti itu adalah salah satu proses untuk ambil nafas dan membuang nafas untuk membuang stagnasi-stagnasi di area paru-paru kita. Makanya salah satu ketika setiap orang banyak emosi itu mesti refleks. Itu sangat membantu dan itu bagian dari fisik. Nafas itu fisik. Coba Anda rasakan ketika Anda nafas. Berapa banyak otot-otot di wajah, di leher, sampai ke dada yang ketarik. Itu termasuk fisik kita. Gitu, Pak. Iya 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 ya. Semakin kan sih semakin bicarakan gitu ya. Jadi memang wah ini nih maksudnya pantas ya Mas, kita misalkan mungkin stres gitu lagi banyak deadline atau apa kadang tuh yang bermasalah di lambungnya gitu. Jadi oh Betul. iya makanya kan banyak Iya, juga mungkin ya yang tanpa sebab apa loh tiba-tiba punya penyakit mah ataupun asam lambung naik gitu. betul. Berarti pemicunya tadi ya perasaan atau Iya, pikiran. emosi itu tadi dalam kedokteran timur emosi itu penyebab penyakit dalam itu emosi itu. Dan perlu kita ingat bahwasanya sekali Anda emosi baik marah, cemas, takut, khawatir, satu kali marah, Anda butuh waktu 3 hari untuk membuat fungsi organ ini kembali normal. Makanya di dalam Islam ada hadis, jangan engkau marah kepada saudaramu melebihi 3 hari. Karena apa? Ketika Anda marah atau sedih atau cemas atau khawatir, organ Anda ini kacau selama 3 hari. Nah sekarang Anda tinggal mengalih. Kalau sehari Anda marahnya 10 kali, tinggal kali 3. Silahkan Anda otak-atik dan bersihkan dari sekarang. Nah, ini yang dari akan menumpuk menjadi penyakit lama-lama. Ketika ini intens terus-menerus tidak lekas ditangani dengan tepat, akhirnya akan membuat fungsi organ itu menjadi kacau dan melemahkan organ-organ itu. Akhirnya sakit, merembet ke lainnya dan sebagainya. Begitu. Wah, wah, ternyata butuh waktu buat recovery juga ya, Mas ya. Iya, tetap Paling butuh. parah tuh 3 hari lumayan. 3 hari lumayan. Oke, baik, siap, siap. Ini ada yang bertanya lagi ternyata Mas Hadi. Saya Oke, bacakan ya siap. di Oke, chat. monggo. Oke, dari akun sejak dini. Mas Hadi izin bertanya, untuk pribadi yang dominasinya air, apakah ada saran agar unsur api dalam diri tidak padam? Hmm. Unsur air. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang unsur-unsur alam tadi, ini berbicara tentang karakter asli dari setiap unsur itu tadi. Karena ini nanti yang akan tercermin ke dalam, mesti akan tercermin ke karakter setiap orangnya. Air itu mengalir. Biasanya orang-orang yang berkarakter air itu nanti juga akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, bagaimana kemudian terpengaruh beberapa lingkungan, mengalir, terus sering gak kepenaan.
sering sulit untuk menolak ketika sebenarnya dia paham ini enggak, tapi seringkali karena pekewoh dan sebagainya sering menolak untuk itu. Bagaimana untuk itu? Ya biasakan. Dalam artian begini, termasuk selain nanti Anda membiasakan untuk respon-respon Anda berani tegas kepada diri Anda sendiri, yo dikuatkan organ-organnya. Penguatan organ-organ ini juga berhubungan, Mbak. Nah, bagaimana cara penguatan organ ini? Tentu ini tidak bisa dikebiah uyah setiap orang, karena apa? Setiap orang itu custom. Jadi akan selalu melalui diagnosa baru penentuan untuk penguatan organnya. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari yang minimal itu? Satu, terima dulu, kemudian ketika dalam kondisi nanti keadaan sesuatu dan Anda memahami bahwa ini tidak baik buat saya tidak mau seperti ini, berani mengatakan maaf, berani menolak, dan Anda berani tidak mengatakan tidak kepada siapa orang atau siapapun yang Anda merasa pada saat itu Anda ini tidak cocok buat saya tidak butuh ini, saya tidak ingin ini, dan ini tidak pas buat saya. Katakan berani. Mulai dari situ nanti akan tumbuh kepercayaan diri Anda untuk menjaga ini. Nah, unsur ini tetap. Begitu Mbak Karo. Yang dominannya unsur itu salah satunya tadi ya udah dijelasin sama saya gitu. Mungkin sekalian tadi jadi penasaran gitu. Misalkan karakter yang mungkin apa namanya unsur api, terus tadi ada unsur logam, ada juga unsur tanah, itu karakteristiknya seperti apa nih Mas Hadi? Unsur kayu itu kayu. Karakter utama adalah keras ya. Biasanya nanti cermin ke karakter orang yang nanti karakternya kayu, dia akan kaku. Ya kayak kayu, seperti kayu itu akan kaku. Makanya kita berbicara tentang karakter asli utama daripada setiap unsur itu sendiri. Ini akan nanti kepengaruh. Ketika nanti api atau api ini biasanya orangnya selalu meluap-luap, gampang emosinan. Terus nanti di tubuh biasanya nanti mudah sekali berkeringat dan lain sebagainya. Api itu kan selalu mumpung tinggi ke atas saya ini. Semangat yang berlebihan, semangatnya selalu terjaga berlebihan. Biasanya nanti ini hubungannya dengan orang-orang yang sering tampil di public figure. Tapi satu variabel ini tidak bisa dijadikan ukuran untuk menentukan orang ini harus di sini, tidak bisa. Belum cukup untuk menentukan hanya melihat satu variabel ini. Kenapa? Karena banyak variabel yang lain yang harus diperhatikan. Begitu, Pak. Oke, oke. Wah, ini harus kalau mau tahu lebih jauh harus konsultasi gitu ya. Nah iya, custom, Pak, ya, harus custom per orang. Iya. Jadi nggak bisa digeneralisasi gitu. Pun misalkan, wah kita tahu nih, oh unsur karakter asli dan karakter dominan misalkan, belum tentu itu memang yang benar-benar apa sesuai sama diri kita, tapi harus dibuktikan juga dari hal-hal yang lainnya Iya. gitu ya Mas. Iya, makanya Oke. seperti emosi itu kan bahwasanya setiap emosi itu ya terhubung dan bagian daripada emosi-emosi yang lain. Orang yang marah-marah sampai termarah-marah itu sebenarnya adalah tumpukan dari ketakutan-ketakutan kecil yang sering dipendam, sebenarnya takut-takut kecil yang sering dipendam ini akhirnya meledak, akhirnya tidak terkontrol, dia marah yang berlebihan. Saling terkait dan terhubung. Wah, menarik guys. Tapi ya sangat luar biasa sih apa namanya apa ya informasi pengetahuan yang Mas Hadi share malam ini seperti itu. Tapi sayang ya Mas Hadi karena kita juga keterbatasan waktu gitu. Jadi mau Oh, nggak mau ya obrolannya mungkin nanti bisa begitu. dilanjut di kesempatan seperti itu So, dan kita juga yang penasaran si Tom's Happy ini juga bisa berkunjung gitu ya Mas Hadi ya. iya, silakan. Kami sangat terbuka untuk siapapun, silakan untuk konsultasi, untuk terapi, apapun. Silakan datang ke Tom Happy. Kalau Anda mau happy, sehat, bahagia, silakan ke Tom Happy. Mau ngopi-ngopi juga bisa. Apalagi perawatan kecantikan juga ada. Awet muda ada juga. Paket komplit pokoknya ya. Paket komplit pokoknya, Pak. Oke, baik. Nah, Mas Adi mungkin sebelum benar-benar berpisah di live IG ini, mungkin Mm. silakan kalau ada beberapa hal yang ingin disampaikan nih ke teman-teman yang sudah bergabung, monggo Mas.
Oke, saya mau menyampaikan apa ya? Eh, saya berpesan mengajak diri saya sendiri, terutama dan kepada teman-teman yang ikut live dan sebagainya begini. Mari mulai dari sekarang, minimal setelah ikuti live IG ini, mulailah menumbuhkan membuat label baru di dalam diri Anda. Jangan pernah takut, jangan pernah minder untuk mengatakan aku bahagia, aku kaya, aku sukses. Sekalipun itu belum berlaku pada diri Anda. Kenapa? Katanya ucapan itu adalah doa. Mungkin saat ini itu belum terjadi kepada Anda, tapi besok itu akan diberikan kepada Anda. Makanya ngeyelah selalu untuk berpositif feeling, positive thinking, positive doing. Jadi usahakan setiap tiga komponen itu kita selalu positif. Sekalipun ketika kita melihat realitanya di depan mata kita fisiknya itu negatif, tetap carilah sudut pandang lain yang bisa membuat Anda menilai itu positif. Dan simple satu, seringlah tersenyum. Baik, baik. Ya, Terima kasih banyak. kalau Anda susah senyum, silakan Anda ke Tom Happy, pasti senyum dan suka happy. Siap, siap. Habis ini segera meluncur ke sana. Ya, oke, ditunggu. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Mas ya sharing-sharingnya ya. Ini benar-benar membuka wawasan gitu. Membuka wawasan dan apa ya, mendorong kesadaran seperti itu bagi kita masing-masing individu bahwasanya yo ternyata hal-hal positif itu penting dimulai dari kita sendiri gitu. Syukur-syukur Betul, nanti dari positif yang kita miliki energinya bisa nyebar positif ke yang lain gitu kan. betul. Alhamdulillah seperti itu. Pada dasarnya tadi ya, mengenali diri sendiri, karakteristiknya, menerima Iya, diri sendiri ini sebagai modal awal gitu untuk betul. mengupayakan ya fisik yang sehat dan Hmm, juga yang kuat seperti itu. Jadi, betul sekali. siapa dari kita bertanggung jawab nih terhadap diri kita sendiri seperti itu. Betul, Ya, betul sekali. dimulailah kalau yang kemarin belum, sekarang dimulai tipis-tipis gitu. Jadi Asik. nanti bisa seperti Mas Hadi ya, yang selalu tersenyum, selalu ganteng, berkeringat. Amin. Ya, Oke, baik teman-teman semua, Sobat Welle Sharing yang sudah menyimak obrolan live IG malam hari ini dengan Mas Hadi sebagai Kepala Rumah Tom's Happy Wellness Center. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali seperti itu dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol dengan topik lain yang tentunya juga bermanfaat seperti itu. Mas Hadi, matur sangat. terima kasih juga Mbak Karom. Terima kasih juga buat well sharing. Senantiasa sukses, sehat, dan bahagia. Dan untuk semua teman-teman yang ikut live, Sobat Ton Happy, Sobat well sharing, senantiasa makin sukses, makin sehat, dan makin bahagia. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Hadi, terima kasih semuanya. Sekian Sama-sama ya Mbak. untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga selalu sehat lahir dan batinnya. Dari Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan aktivitas.